Bapak Ibu coba lagi makan nggak sehari saya. Jangan banyak-banyak kambing saya di dunia tu lagi makan sehari saya. Tak terlalu dah Bapak Ibu. Ya. Coba dia makan kambing, satu kambing di dunia apa Ibu jamin makan nggak sehari saya lah. Tak terlalu dah Bapak Ibu. Ya. Atau tak usahlah orang sekompleks saya jamin makannya nggak 2 hari Bapak Ibu. Tak terlalu dah Bapak Ibu. Allah tidak hanya manusia, makhluk semua, sampai jin, sampai setan, sampai semua alam yang tak tampak tu, semua dalam aturan Allah. Itu betapa maha luasnya Allah tu Bapak Ibu ya. Itu makanya orang kalau tauhidnya benar tu Bapak Ibu akan melihat Allah tu, apa kata melihat dirinya kecil, tak ada gunanya. Coba bayangkan Pak, bumi ini belum masuk ke alam yang lain. Di alam di apa namanya ini, tata surya ada galaksi. Di galaksi ini dunia ini seperti debu Pak, bumi ini seperti debu. Galaksi itu jutaan banyaknya Pak Ibu, atau bahkan miliaran galaksi. Satu galaksi itu terdiri daripada jutaan bintang. Satu bintang terdiri daripada puluhan planet-planet. Matahari itu satu bintang. Ya, matahari punya planet-planet yang mengitarinya, ada 9 atau 10 atau 11. Planet ku ada satelitnya, kalau bumi ada bulan. Itu cik tata surya. Tata surya ku banyak, bintang-bintangku semua punya planet-planet. Nah, jutaan bintang itu namanya satu galaksi. Dan kita galaksinya Bima Sakti. Itu sebenarnya lawih daripada galaksi di alam semesta ko Pak, miliaran galaksi. Jadi bumi ko Pak, kalau di alam semesta ko dak ada debu. Berarti kita alam monya Pak utah. Di bumi ko debu. Makanya orang kalau tauhid rububiyahnya alhamdulillahirabbil alaminnya benar, dak akan sombong. Dak akan merasa diri besar. Itu. Kenapa? Alamin. Ternyata dia tidak ada apa-apanya. Dan Allah itu mengatur dengan rapi semua. Diatur. Jadi tidak ada satupun yang kebetulan Pak. Bapak Ibu jangan kira kita duduk malam ini itu kebetulan. Tidak. Sudah Allah catat sejak dulu bahwa hari Minggu atau hari Ahad tanggal sekian, maghrib sampai Isya, yang duduk di Masjid Al-Falah kok kurangnya kok Pak. Sudah dicatat Pak. Yakinlah kamu. Lalu catatannya di Lauh Mahfuz. Ini tidak tiba tu memang tercatat tidak tiba. Cuara kami bawa cuka undang lah, tak tiba lah. Memang namanya tidak tercatat di situ loh. Oh ya. Bahkan kata Allah aturannya wama miwarakatin, ya. Wama taskutu miwarakatin illa ya'lamuha. Dalam surah Al-An'am itu, sampai daun yang jatuh itu pun sudah ada catatannya oleh Allah. Kapan dia jatuh, ada catatannya. Jangan apa ibu kira daun tu jatuh dia tua saya jatuh. Tidak. Banyak daun muda-muda jatuh pada yang tua dulu. Ya nak? Ada daun lah gaik Pak, tak jatuh lah. Ada daun baru keluar, ada tiba anak-anaknya gimbek langsung batu Pak putih jatuh. Kenapa? Dia memang dicatat. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh kecuali sudah ada aturannya kapan dia jatuh. Itu namanya Rabb. Allah atur sadonya Pak Ibu. Rezeki kita di mana kita dapat, berapa jumlahnya, sudah ada catatannya. Itu namanya Rabb. Itu makanya Bapak Ibu kalau baca surah Az-Zariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah sudah catatkan rezekimu di langit. Rezeki awak Pak jumlahnya ya di madapeknya sudah ada di langit. Maka Allah nanti tidak bertanya jumlah kawak lah Pak. Di akhirat Allah tidak bertanya barang dapet dulu, tidak. Karena jumlah Allah kasih. Yang ditanya Allah cara mendapatkannya dan cara menggunakannya. Hanya itu yang dihisap. Ya. Jadi Bapak Ibu Rasulullah soal rezeki kau nih. Lah diatur. Tak akan salah kirim, tak akan salah, ya kan, tak akan kurang, tak salah kurang. Bila disabit di pepatawa Pak, rezeki alang tak dapat di musang nah. Rezeki musang tak dapat di alang, jangan Pak.
Kalau rasaki apa lah dicatat di langit, sadunia orang malangi tak bisa. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah menghalangi, sedunia orang mengantarkannya tak sampai tu, Pak. Kenapa? Allah yang mengatur satu-satunya, Rabb. Lah dia atur satunya, Pak. Apa pernah nak membayangkan dapat isteri mau dikini kau? Enggak. Ambo dah tak bayang, ambo rumahmu kini boleh dulu, Pak. Anta tiba-tiba saya bersobok ianya, Pak. Hak tuju saya lewat langsung, Pak. Halah, berjadi saya. Pak. Ibu-ibu pada nak membayang dapat suami mau dikini kau? Enggak. Apa sobok layo lah halah jadi. Akhirnya baru sadar, oh, cikgu. Itu, Pak. Tapi itu rububiyah, itu Rabb namanya. Sebabnya pertemuan itu macam-macam. Ada yang sebab pertemuan kau kapasa, ada yang sebab pertemuan kecelakaan, ya. Misalkan jatuh dari ondanya tolong, betul, situ jadi istrinya langsung. Enak, itu sebab saja tu. Nah, ambo jual rumahmu sama kuliah, sobok di kampus, itu sebab saja, Pak. Ya tak? Tapi semua sudah diatur oleh Allah, siapa dengan siapa, siapa dapat apa, siapa dapat berapa, sudah ada diatur. Tidak ada di luar aturan itu, Pak. Artinya camil soal dunia kalau, Pak. Jadi kaja-kaja mana? Kalau akhirat, ya makanya perintah Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah akhirat dengan sungguh-sungguh. Kalau akhirat ya cari, tapi walatan sanasibaka minad dunia. Dunia jangan kau lupakan bagianmu, Pak. Berarti dah dibagi itu. Kan perintah Allah begitu, Pak, dalam surah Al-Qasas itu, carilah akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Allah nak mengatakan carilah dunia dan carilah akhirat. Tidak ya? Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Berarti yang di dunia aku ada bagian awak. Japui. Maka yang dipersoalkan cara menjapui, bukan jumlah. Karena kalau jumlah dah dibagi Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang sudah membagi-bagi dunia mereka. Allah yang bagi-bagi, Pak. Kita terima bagian saja. Ada dapat gadang saiknya, ada dapat ketik saiknya. Oh, Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu kira rajin bekerja banyak dapat seketik apa malih bekerja seketik dapat atus syirik tu. Itu Bapak Ibu tidak bertauhid itu. Kenapa? Bapak Ibu sudah mengatakan usaha menentukan hasil. Usaha tidak menentukan hasil, yang menentukan itu Allah. Usaha ini sebab mendapatkan, bukan menentukan hasil. Kalau usaha kari, Pak, dek banyak usahanya, dek gadang usahanya, dek kari usahanya banyak dapat. Tukang becak tu paling layak banyak dapat tu, Pak. Dari pagi sampai sore pakai ringgit, Pak. 1.000, 2.000 dapat. Ada orang hati-hati saja, Pak. Hi guys. YouTuber namanya, Pak. Hi guys saja, Pak. 2 miliar seminggu. Ya, Pak. Miliaran penghasilannya, Pak. Padahal hi guys saja. YouTuber namanya tu, Pak. Kan tidak adil tu, Pak. Haruskah yang membecak banyak dapat itu? Usahanya karya, enggak. Itu bukti bukan usaha yang menentukan hasil. Usaha ini sebab kita mendapatkan pahala dari Allah. Bila usaha kita berat, keras, sedikit Allah kasih, bukan berarti sedikit kita berhak dapat. Di sorga Allah lebihkan nanti. Ini saya simpan di sorga. Begitulah orang beriman yang bertauhid tadi. Tidak ada yang salah, Pak. Alah, yang salah lah cikgu beribadah aku. Kok kerajul lah turunkan langit dari pagi sampai sini. Ini duit cikgu. Sialah yang salah. Tidak ada yang salah. Itu tauhidnya yang salah tu, Pak. Tauhidnya salah tu. Kalau dia bekerja keras, sedikit dikasih Allah, Allah simpan di akhirat. Kau layak dapat banyak di akhirat nanti. Nih, saya simpan dulu. Ambillah. Yang ini kebutuhanmu saja saya kasih. Jadi kita bekerja tu mencari pahala, Pak. Tak menentukan jumlah rezeki tu, Pak. Tak ada sekeraja pun menentukan jumlah lah, Pak. Ambo, Pak, mohon maaf ni. Ambo PNS sejak 2003. Golongan ambo golongan ampe. Pendidikan ambo sampai S3. Ya. Ambo punya suprafitnya, Pak. Itu dapat namanya suprafit. Ada kawan baru CPNS baru, Pak. S1 dulu nya, Pak. Bau tu rancak. Kan harus berang ambo kinyo tu.
Ya Pak. Masa kerja pun lama, pendidikan pun tinggi. Ya. Golongan pun tinggi. Tapi memang segitulah kasih. Tapi usaha apa nanti dibalik di akhirat. Wa kana sa'yukum maskura, usahamu kata Allah nanti di akhirat saya kasih. Yang dunia ini bukan dikaitkan dengan usaha dan ketaatan, memang segitu haknya kamu saya berikan. Jangan berhubung orang saleh banyak dapat nikmat. Oh percuma ke Mas Haji maknanya ya. Batu tu si anu tu tiap hari ke Mas Haji, duit payahnya atu keliru tauhid itu Pak. Dia merasa kalau taat rezeki banyak, ya Pak. Itu ahli maksiat tu Pak, bersembahyang hendak berdosa, tiap hari berdosa tu Mak. Menelpon-nelpon saja Pak, kayu kadang. Kenapa? Ibadah, dosa tidak ada hubungannya dengan jumlah rezeki. Karena Allah Rabb, Allah mengatur sesuai kehendaknya saja. Makanya ibu kalau alhamdulillahnya lepas, beku ibu dicaci maki orang, alhamdulillah. Itu Allah yang sedang menampakkan jabarnya lewat orang ini. Aman? Hamdalah itu namanya akronim. Itu bukan pujian. Itu hamdalah itu sama kita menyebut basmalah. Mari kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu tak ada pahala basmalah itu. Hamdalah tak ada pahala, itu perintah saja, namanya akronim. Singkatan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR itu akronim. Itu ya. Jadi itulah Bapak Ibu ya, itu makna alhamdulillah. Alhamdulillah. Innalillah. Memuji Allah tu maksudnya ibu bukan hanya alhamdulillah. Ibu mengatakan la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, masya Allah. Itu semuanya bentuk pujian. Cuma lafalnya beda-beda. Intinya semua kita kembalikan kepada Allah. Itu pujian. Memang tak sama zikirnya ibu. Ibu kalau takajui Allahu akbar. Takajui. Atau astagfirullah juga boleh. Yang tak boleh tu cari. Ini tak boleh loh ibu. Itu sepanjang nama Allah disebut, salah nama Allah. Ya biarlah. Iya, kan ada orang cerita Pak, ada orang Pak tatarung je batu Pak, nyampuk batu go Pak. Harusnya kan tak tu. Innalillah atau astagfirullah atau Allahu akbar. Itu kan banyak yang dibaca Pak. Allah puji, jangan batu tu diampuk. Itu tauhidnya tak batu tu Pak. Itu yang tauhid tadi. Karena Allah menegur dia lewat batu tu. Banyak orang lalu pada tataruang, buat awak tataruangnya karena Allah menegur awak. Jaga sakit seketik dosa dikurangi. Itu Pak. Itu makanya orang beriman kalau lah alhamdulillahirabbil alamin kau batu Pak. Deh hidup ku aman Pak. Sabana aman. Nyuciluk barang dorang. Dah ba alo. Batu Allah yang mengirimnya kemari supaya kamu bersedekah kenyu. Hendak. Untung lah japui mah. Pada payawan tad. Tak. Lah japui Pak. Tengah malam ni japui lah. Hendak Pak. Kena sanang atau mah. Tu apa ya awak ni? Besoknya balik ke awak balik tu mah. Itu yang hilang tu yang punya awak. Yang simpan rekening tu mati bagi-bagi orang ikut tu mah. Kan bersyukur diceluk orang tu Pak tu. Maka tauhidnya yang salah, tauhidnya tu. Waktu hilang merabu-rabu seminggu yang orang-orang, tauhidnya salah. Yang merasa hilang Pak, padahal lupa Allah sedang menyuruhnya bersedekah, cuma dipasuk Tuhan yang bersedekah. Tu sedekah tak pasuk nama Pak. Boleh dicalik-calik Tuhan selama kau ketika sukarela minta sedekah, lalu kata dia yang celengan 2000 saja. Itu pun lilis-lilisnya pitinya. Sebulan 10,000 nya. Dicalik Tuhan saya tahu dia setahun-tahun lepas tahun-tahun 2000 taruh saja. Tak bisa masuk surga lah kau cek Tuhan mereka. Dikirim orang menciluk onda le Pak. Hilang ondanya 2 juta. Kok sukarela mah taluk segitu banyak tu Pak? Tak taluk lah. Itu makanya alhamdulillah Rabbil alamin, Allah sayang kau, dikirimlah orang pergi sedekah ni. Tak hilang gitu tu. Cuman kalau tauhidnya masih bermasalah, tu hidupnya kok bermasalah Pak. Di kampung pun pernah dulu Pak guru ngaji. Nya kerja menakik kata sambil mengaji sore, pagi menakik kata. Lah seminggu kan kata aku dibangki Pak. Didului orang Pak. Didului orang. Sedang masak-masak kata aku Pak di lubang tu. Kan pakai bak tu.
Ya kan? Ala sudah pak kadelo kata kau tibu apa kau mempunyai kata kau pak kaji kau nyupulari pak nyupaci ada pak tu jelari dong tanang saya lah jelari dong ikut rasa kiang jo anak-anak yang halal nyuangkein kepalu apa tu bawa pulang pak menggigi apa aku membawa apa tu pulang pak ni mbak cari tu apa nun cilok tu kenapa ke bapak kau tak berang pak Allah mengirimnya untuk ambil itu kalau lebih butuh dari ambu tu kecil apa tu maka ambu agen kenyo kenapa inyo lebih butuh dari ambu maka Allah suruh pergi ambil lah lebih butuh ambil lah tu walaupun nyo berdosa nyo jawab apa ibu kau boleh mencelok ndak nyo berdosa mencelok kau berdosa cuman kita yang dicuri ini itu Allah mengutus orang itu jabarnya tampak pergilah tu ambil lah makanya ndak kamar orang rawang yang apa ibu yang merawang-rawang tu yang tak bertauhid tadi itu yang bertauhid selesai alhamdulillahirabbil alamin ya semua sudah diatur Allah ya begitu pak jadi sudah aku ibu apa-apa kok kena berang apa di ibu ya atau ibu kena berang di apa itu Allah sedang menampakkan jabarnya alhamdulillah gitu Allah kan Allah tu punya sifat jabar nah sudahlah tu jabarnya Allah tampak. Tapi kalau apa elok nyogi cuan nyogi piti ibu nyogi baju nyogi piti pokoknya apa kandak ibu dapik tiap sebentar dia apa itu pujilah Allah itu rahmannya Allah sedang muncul lewat pak kan ada payah lah pak semuanya Allah alhamdulillah puji tak kado tangka orang ni pak tak ada tangka le apa dunia kau kalau tauhidnya betul. Begitulah Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.